Baik, di video selanjutnya kita sudah selesai dengan user profile ya, dari update data profilnya, kemudian passwordnya, kemudian avatarnya. Nah, di video kali ini kita akan menghandle beberapa bagian. Pertama, data yang ada di sini, kita akan rubah sedikit layoutnya. Kemudian juga table di sini ya, table di sini juga akan kita rubah. Jadi saya udah agak sedikit buat layoutnya. Nanti di sini saya mau kasih apa namanya grafik ya. Jadi biar agak sedikit baru gitu ya. Berbeda, agak sedikit berbeda lah dengan versi sebelumnya. Jadi kalau saya lihat nih ya, kita akan buat dengan layout seperti ini. Bentar ya. Kurang lebih akan jadi seperti ini layoutnya. Cuma nanti di bagian sisi kanan akan diisi dengan table atau chart nanti ya. Ada table apa? Chart ya, ada chart, bar chart. Nanti di atasnya 5 produk terlaris, di bawahnya 5 kategori terlaris. Jadi nanti data total pelanggan, total profit, sama total pesanan, sama total penjual akan tetap ada di atas dashboardnya. Ya, seperti itu. Di sini nanti akan kita buat tetap di sini. Jadi di sini di sebelah kirinya table, sebelah kanannya nanti ada bar chart ya. Oke, kita langsung masuk ke codingannya. Pertama kita akan rubah dulu layout data di sini ya, data 12345-nya. Kalau kita lihat demonya, yang teman-teman juga bisa lihat ya demonya di demo 1.jadid al-maghribi. Di sini juga kita udah buatkan layoutnya juga, cuman agak karena ini project apa namanya, project yang lalu ya, yang sebelumnya, jadi ketika kita refresh berubah warna. Nah, cuma nanti di yang sekarang kita buat, kita nggak akan buat begitu, kita akan buat warnanya permanen, jadi nggak berubah-berubah gitu ya. Jadi tapi tetap ada, nanti ada pendapatan, profit, total transaksi, transaksi berhasil, pelanggan, sama produk. Cuma nanti kalau teman-teman mau ditambahkan, silahkan aja ditambahkan data apa yang perlu ditampilkan gitu ya. Oke, pertama kita akan balik dulu ke ininya, ke codingan kitanya di mana ya, di sini. Oke, kita akan langsung masuk ke halaman, ke page admin ya, page admin, kemudian di dashboard. Di data kita akan rubah total ya, data rubah total nih. Kita menggunakan CSS, walaupun sama nanti tampilannya akan sama seperti ini, cuman akan jauh lebih rapih lah ya, akan jauh lebih rapih. Oke, pertama buttonnya akan kita hapus dulu ya. Buttonnya, semua button ini akan kita hapus. Semua button kita hapus, kita gunakan paper dari material UI. Yang di dalam papernya nanti di sini ada icon gitu ya. Ada icon, sama di sini ada teks. Nah, teksnya kita akan buat dulu. Yang pertama itu teksnya kita pakai typografi. Misalkan di sini pelanggan dulu ya. Pelanggan, kemudian di sini nanti di bawahnya itu adalah jumlah pelanggannya berapa. Misalkan di sini adalah 100 gitu. Ya, nanti di sini icon. Nanti teman-teman bisa cari icon yang paling sesuai itu apa di material UI aja ya. Material UI icon, dicari suka-suka kalian aja. Kaliannya mau gimana? Kalau di sini saya pakai namanya, salah, grup icon. Nah, yang ini pelanggan kita pakai grup icon. Nah, sekalian aja semuanya kita akan cari dulu iconnya biar kita nggak usah bolak-balik lagi ke sini. Kemudian ada namanya account balance. Nah, account balance ini. Terus kita cari lagi. Sorry, salah. Ini agak susah nih. Money. Nah, dicari aja. Misal kita mau pakai yang mana ya? Ini nih. Nah, kita pakai ini. Kita kopas. Kemudian kita cari produk. Nah, produk saya pakai ini aja, inventory. Ya. Terus, udah cukup aja. Ini cukup aja ya. Nah, kita akan buat dulu pelanggan.
Di sini kita kasih style, ya. Ini maaf nih, sebenarnya sih kalau udah masuk ke integrasi nggak perlu ngeganti ini lagi ya, nggak perlu ngeganti desain lagi. Cuman ketika di pertengahan saya berpikir rasa layoutnya harus ada bedanya sama yang sebelumnya, jadi biar tampilannya agak lebih segar gitu ya. Tapi nanti kalau kalian kerja di perusahaan atau sedang melakukan freelancer, ya ketika kalian sudah fix sama satu desain, itu harusnya jangan ganti lagi. Kenapa? Kalau kita ganti lagi nanti makan waktu untuk bikin codingannya, gitu ya. Jadi seperti ini makan waktu nih, karena kita harus buat apa namanya layoutnya lagi, gitu ya. Berpikir layoutnya gimana, tata letaknya gimana, gitu. Nah kita di sini saya akan langsung buat stylenya. Pertama kita pakai class name layout, gitu ya. Kita akan buat layout belakangnya yang width-nya itu 95%. Terus height-nya saya kasih 15%. Ini kita ngambil dari sini ya. Ya, tapi kita nggak usah pakai border radius. Ya, kita nggak pakai border radius lah ya. Padding-nya kita kasih 10 px, kemudian display flex ya. Kemudian line items-nya kita jadikan start aja. Kemudian justify kontennya kita buat start juga. Terus kita kasih pemisah pakai gap ya. Gapnya kita kasih 10 px saja. Kemudian layout itu di sini nih. Layout itu ininya nih ya, yang di box ini. Kemudian kita akan buat style buat ininya ya, paper dan teksnya. Kita buat paper ya. Height-nya kita kasih 100% biar ngikutin tinggi layout gitu ya. Kemudian width-nya saya kasih 200 px. Display-nya kita buat bukan inline tapi flex saja dulu. Flex, kemudian align items-nya kita buat center. Justify kontennya kita buat center juga. Kemudian gap-nya antara icon nih, antara icon nanti kan ada icon di sini ya, antara icon dan teks itu gap-nya saya kasih 15 px. Gitu ya. Kemudian icon dulu. Kita buat class name lagi icon, kita kasih font size-nya itu 50 px ya, besarnya. Kemudian color-nya sebenarnya sih mau dikasih juga nggak apa-apa, mau dikasih color, cuman saya color-nya pakai black aja semuanya. Kemudian kita kasih teksnya itu buat nanti di sini ya. Jadi kan di sini nggak ada iconnya, nanti tambahin icon. Kemudian di sini ada teks ya, teksnya itu keterangan kayak gini nih ya. Kita kasih teksnya berarti display-nya itu dia harus flex ya, display-nya flex. Kemudian flex direction-nya kita kasih kolom, line itemnya kita buat start aja. Kemudian justify kontennya kita buat center. Kemudian color-nya juga kita buat black. Ini. Kenapa kita buat black? Kalau kalian pernah coba cari di sini ya, Adobe Color. Nah, terus masuk ke sini, palette color generator. Kalau yang belum login sih silahkan login aja. Kalau saya sudah punya akunnya gitu ya. Nah, di sini ada explore. Kita lihat explore. Bukan. Di depan, nah di sini ada exact time sama gradient. Kita pilih mana ya? Bukan. Sebentar, saya akan cari dulu historinya. Saya cari dulu historinya Adobe ya, Adobe. Nih, contrast checker analyzer maksudnya. Ya, cari di contrast checker analyzer. Di sini kalian kasih teksnya black. Nah, di sini warnanya terserah mau warna apa. Dipilih misalkan background colornya misalkan warna hijau gitu ya. Dilihat aspek rationya yang paling tinggi yang mana. Nih, yang paling bagus yang mana. Kita apply misalkan. Nah, di sini dikasih tahu backgroundnya yang bagus itu warnanya ini gitu ya. Dengan teksnya warna hitam.
Jadi di sini ada aspek rationya, kalau ada checklist begini berarti bagus, nih ada keterangannya pas. Ya pas berarti bagus. Kalau kita rubah di sini teksnya mau kita rubah misalkan ke yang kuning. Nah, pasti di sini ada fail gitu ya. Itu namanya contrast checker. Gini aja nih. Color contrast checker Adobe gitu ya. Nah, color terus dimasukin ke sini. Nah, ada kan? Nah, jadi silakan dipilih warnanya sesuai yang kalian mau aja. Gitu. Kalau saya sudah menyesuaikan warnanya, jadi biar cepat kita di sininya. Oke, gitu ya. Lanjut dulu ke sini. Di sini di halaman data ini kita akan rubah ya, ini jadi si box ini tetap kita buat seperti ini, cuman yang style kita buang, kita ganti nama jadi class name aja. Oke, class name-nya layout gini ya. Kemudian di papernya kita rubah juga, kita kasih class name namanya paper. Kemudian si box-nya juga kita kasih class name namanya itu teks ya, yang tadi udah kita buat. Kemudian icon di sini karena dia pelanggan, kita masukkan grup mana nih? Grup icon ya, kita kasih grup icon. Kemudian class name-nya kita kasih nama icon gitu ya. Terus kita save, kita akan cek di sini. Nah, di sini ada ya. Walaupun tampilannya masih kayak gini. Kita lihat di papernya, displaynya apa ini? Displaynya flex ya. Oke. Sebentar, ada yang salah. Papernya 100% tingginya with flex. Ya, layout kita lihat dulu di sini. Layout, paper, icon, dan teks. Oke, kita akan kopas lagi. Bukan pelanggan, tapi misalkan pesanan. Kita save, kita cek dulu di sini. Oke. Berarti di layout layout sebentar. Mana nih? Oke. Oke, kenapa tadi hilang ya? Sebentar. Tadi hilang nih, sorry nih. Oke, gini ya. Tadi terus ini kanan. Tadi tiba-tiba mati laptopnya, sorry. Pesanan. Nah, kenapa tampilannya seperti ini? Kita belum import si stylenya. Import. Aduh, salah. Styles.css. Terus kita save, kita lihat. Nah, seperti ini. Udah balik lagi ya. Tadi tiba-tiba mati laptopnya, untung ke save ya untuk recordingnya, jadi saya tinggal terusin aja. Oke, ini udah ada pelanggan pesanan ya. Ini agak sedikit lama nih kayaknya nih untuk video kali ini, karena apa namanya, ada beberapa yang harus kita ganti juga sih. Atau di sini kita ganti, oh ya, pelanggan udah, pesanan kita nggak pakai pesanan aja ya, kita ganti pakai namanya total transaksi aja. Total transaksi ini ya, total transaksi. Oke, ini nggak pakai grup icon, kita pakai account ini, balance bank. Udah gitu, kita buat lagi satu lagi. Namanya di sini nggak pakai account bank lagi, kita pakai monetization. Di sini namanya transaksi berhasil gitu ya. Transaksi berhasil. Artinya transaksi yang berhasil dibayar. Total transaksi itu seluruh jumlah
transaksi, bisa dia pending, bisa dia expire gitu ya, bisa dia settlement. Nah, yang transaksi berhasil kita pilih yang settlement aja gitu. Nah, terus kita buat lagi namanya produk aja ya, kita masukin produk di sini. Produk berarti di sini kita ganti lagi akunnya. Kalau nggak salah itu apa nama akunnya, inventory ya, inventory. Oke. Oke, kita buat lagi di sini laba kotor gitu ya, laba kotor artinya total penjualan kita tapi dia belum dihitung profit ya. Kita ganti jadi tadi udah benar ya, account balance ya, kita pakai account balance. Kemudian di sini kita masukin laba bersih artinya profit kita, atau kalau kita nggak mau masukin laba bersih ya masukin aja profit di sini ya. Di sini kita masuk misalkan penjualan gitu, penjualan, penjualannya berapa rupiah, terus profitnya berapa rupiah. Ini kita masukin monetasi, terus kita save, kita cek di sini udah masuk semua ya pelanggan. Nah, sekarang kita mau rubah apa namanya, backgroundnya. Untuk yang ini paper yang pelanggan, kita style dulu, kita masukkan background color. Background colornya itu sudah saya siapkan ya. Tadi nyarinya di Adobe, tapi kalau mau ngikutinnya nggak apa-apa. 62 FF31 ya. Untuk yang transaksinya background color, kita cek lagi FF 9440, lupa ngasih tag. Nah, ini. Kemudian yang transaksi berhasil SX, kita masih background color, kita kasih tag dulu FD di berapa? 0 salah. 0 AF. Oke. Terus yang apa sekarang, inventory SX BG 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 color, BG color 606 DVV DFF salah. Terus SX BG color gitu ya, BG color 88 FEFF. Terus yang profitnya BG color 39 FF83 9 F39 FF salah F83. Oke, terus kita save. Nah, udah berhasil ya. Ini yang penjualan salah nih. Ini kita cut aja, pindahkan ke sini. Terus kita save. Kita cek. Oke, udah berhasil ya. Kita matikan dulu pesticide-nya. Nah, kita udah berhasil bikin apa namanya, warnanya. Nah, sekarang kita akan bukan panggil. Kita akan fetch data semuanya. Pertama kita akan manggil produk, terus order, sama user. Kita akan buat dulu API-nya. Ya, API-nya kita ambil state di sini get card ya, get order. Kita lihat di sini ada create order, card order, get my order. Berarti kita akan ambil get orders ya. Get orders. Kita akan mengambil seluruh pesanan dengan builder.query ya, builder.query, terus di sini query. Terus kita masukkan endpoint-nya. Endpoint-nya tuh apa? Kita lihat dulu di Postman, order, orders, ya, get order ini ya.
terus kita export use get order query, terus kita save di sini. Terus kita akan fetch datanya di ini, kita tutup aja ya. Kita tutup juga. Terus kita ambil dari dashboard aja ya. Oh, ini ada chart ya, ini salah nih, ini kita buang. Kita akan ambil data ordernya, data order gitu ya. Use get orders query seperti ini. Terus kita save. Kita cek di sini. Nah, kita cek datanya sudah tersedia atau belum di sini. Sorry. Biar kelihatan jelas, kita ambil di ini aja. Kita ambil di Redux, dilihat di sini order API fulfill, kita cek di sini. Order API query get orders ya, kita ngambil semua order fulfill. Nah, ini semua data pesanan kita udah masuk ya. Tuh, lihat order, address-nya, usernya dan segala macamnya sudah masuk. Tapi di sini kita belum pakai populate ya untuk usernya. Nggak apa-apa, nanti kita pakai populate karena kita mau menghitung ini aja, apa namanya, transaksi berhasil ya, total transaksi dan transaksi berhasilnya kita akan ambil, kemudian penjualannya kita akan ambil juga, profitnya kita ambil juga. Jadi nanti ini produk kalau mau dipindahin juga boleh ya, biar susunannya agak sedikit rapi gitu. Di data ini kita ambil produk di sini, kita taruh setelah pelanggan ini ya. Kita cek, lihat udah pindah. Jadi kita akan total transaksinya berapa. Total transaksi itu semua order berapa ya. Ya, semua ordernya ada berapa. Kemudian order yang berhasil itu berapa. Penjualan itu total seluruh penjualan produk. Kemudian profit juga seluruh seluruh produknya berapa. Seluruh profit dari penjualan produk itu berapa. Nah, ini gambarnya kenapa jadi kecil ya. Ntar aja lah ya. Ntar aja. Kita fetch dulu datanya. Di sini kita masukkan order aja ya, orders. Terus kita save. Ini kita tutup aja. Kita ke dashboard, data kita gunakan props-nya. Orders, salah gini. Order, nah ini juga kurang S di sini. Tambahin orders. Orders, gitu ya. Kita save. Nah, di sini kita akan sortir di mana ya? Di sini ya. Kita akan mensortir data yang berhasil data transaksi yang berhasil masuk itu, yang statusnya itu settlement itu berapa ya, artinya pesanannya berhasil masuk, yang dibayar gitu. Kemudian total income-nya sama profitnya. Kita akan buat dulu di sini complete order ya. Complete order artinya pesanan yang memang statusnya itu adalah settlement ya. Kita akan buat orders, kita akan filter itu kan kita mencari data berdasarkan apa yang kita mau. Misalkan kita mau mencari data order itu dengan statusnya settlement, nah berarti cari yang settlement aja yang keluar gitu ya, yang lain nggak keluar. Filter, kita akan cek order di sini ya, order payment-nya nih, payment status sama dengan settlement. Kita buat di sini order payment status sama dengan settlement ini ya. Nah, jadi semua complete order itu adalah order yang payment statusnya itu adalah settlement. Nah, terus kita masukkan ke total transaksi di sini. Ya, kita buat complete order, kemudian length-nya, artinya banyaknya. Terus kita save, kita cek di sini. Nah, total transaksinya 4 ya. Kalau kita refresh, masihnya harus 4. Nah, harus 4.
Nanti ini untuk size iconnya belakangan ya, nanti saya ganti. Oke, bener nggak ada total 4 transaksi? Kita lihat di sini. Di order API, queries-nya ini biar kelihatan lebih besar aja, biar gampang. Get order, data. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Dengan status semuanya itu adalah settlement. Karena kita belum punya status yang pending ya. Karena yang kemarin kita praktekkan itu user dia berhasil terus untuk melakukan order. Kemudian total transaksi, sorry. Ini harusnya, nah ini tuh gini. Yang transaksi berhasil tuh harusnya di sini, complete order. Nah, gini ya. Kalau dia masih masih total transaksi, berarti dia belum statusnya semua status gitu maksudnya. Berarti kita masukin aja order. Jadi yang statusnya pending, yang statusnya expire, yang statusnya settlement itu dihitung semua. Ya. Jadi kita coba di sini. Harusnya sih 4 juga ya, 4 karena yang transaksi tadi berhasil itu 4, total transaksinya cuma 4. Nanti kita akan coba dengan user yang lain. Gitu. Oke, total transaksi udah. Sekarang kita akan mencoba menjumlahkan penjualan. Artinya total dari seluruh produk yang dibeli gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Total sales gitu aja ya. Total sales ya. Dari ini total dari seluruh penjualan barang. Ya. Kita akan masukkan complete order. Jadi yang kita hitung hanyalah pembayaran yang berhasil. Ya, jadi di sini saya ulang ini. Jadi penjualan itu hanya kita hitung dengan transaksi yang sudah statusnya settlement. Jadi nggak mungkin kalau transaksinya itu masih pending, kan berarti belum masuk ke penjualan, apalagi belum masuk ke profit. Jadi yang masuk ke penjualan dan profit itu adalah order yang sudah statusnya itu adalah settlement. Gitu ya, mudah-mudahan dipahami ya. Kita filter lagi. Nggak usah kita filter, karena kan udah kita filter ya, settlement berarti kita gunakan reduce ya. Yang masih bingung reduce silahkan dibuka lagi, dibaca lagi dokumentasinya ya. Kita menggunakan akumulator, kemudian kita kalikan dengan ordernya ya. Kemudian sisi akumulator ditambah ditambah order titik products. Kita akan ngambil dari setiap produksinya ya. Titik reduce ya. Reduce kita buat lagi sisi produk lagi. Ini ya, kemudian esis akumulator plus produk ya. Produk id dot price gini ya. Harusnya di order itu kita udah ini kan. Ini kita lihat dulu datanya. Order dot products. Nah, 1. Terus produk ID. Nah, kita nggak usah pakai produk ID. Langsung total price saja. Ya, salah. Jadi produk kita buat di sini produk dot total price gitu ya. Total price. Terus kita save. Oke, terus kita akan coba masukkan penjualan di sini. Kita kasih rupiah di depannya. Kita gunakan parse float. Tadi itu apa? Total sales ya. Kita gunakan dot to local string, kemudian ID dengan ID. Nah, terus kita save. Kita cek di sini. None. Kita cek dulu order products ya. Sebentar, saya cek dulu. Order dot products reduce
Kita cek dulu di sini products. Ya, produksinya 2. Oke, products reduce total price. Oke. Oke, ada yang salah kurang ya. Saya belum memasukkan initial state-nya seperti biasa. Ya, kita masukkan dulu sini initial state-nya 0, kemudian initial state-nya juga 0. Kalau masih bingung, lihat di apa namanya dokumentasi reduce. Jadi kenapa kita menggunakan 0? Karena initial state-nya itu harus 0 ya. Jadi kalau kita tambah 1 ya berubah jadi 1 nanti, ditambahin 1 terus kita save. Kita cek harganya udah masuk belum? Oke, udah masuk ya. Ini total penjualannya. Sekarang kita akan hitung total profitnya. Total profit kita masukkan ini profit ya. Terus kita ganti produknya, kita ubah menjadi profit gini. Terus kita save, kita masukkan total profitnya di sini. Kita tambahkan rupiah, salah. Kemudian kita dan kita gunakan parse float total profit to local string ID terus kita save. Nah, jadi total profitnya dari 5.636 itu profitnya hanya 284.722. Dan ini akan dihitung secara real time ya. Real time. Jadi kalau kita refresh juga nanti real time lagi dia. Oke, kita udah berhasil ya menghitung total transaksi, transaksi berhasil, penjualan sama profit. Kita akan bikin lagi fetch data lagi produk sama pelanggan ya. Di order kita udah selesai. Ini kita tutup aja, terus kita buat produk API. Di sini ada get products ya, berarti kita akan panggil juga di dashboard. Cons data products gitu ya. Use get products. Ini use get products query. Oke, terus di sini juga kita gunakan props lagi. Mana di sini? Oke. Products, kalian kita masukin user aja. Nanti user tapi belakangan ya. Products. Oke, kita buat di sini. Mana? Bukan di sini. Di sini ya. Kita masukkan products ya, masukin lagi products, terus kita save. Di data di total produk gampang aja, tinggal ambil length-nya aja. Produk, kasih tanda tanya, memastikan produknya sudah tersedia, baru kita ambil length-nya. Kita cek, ada 97 produk. Sekarang tinggal pelanggan. Pelanggan berarti kita akan bikin kita nggak usah bikin di auth API, ini udah cukup aja di sini. Kita akan ambil pakai user aja ya. Karena nanti untuk di mana? Untuk di admin ya, untuk di admin kan dia bisa menghapus user gitu ya. Jadi kita nggak pakai API, nggak pakai auth API maksudnya. Jadi di sini kalau kita pakai auth API untuk user, berarti nanti kita akan bikin lagi slice-nya, dan itu membosankan karena kita harus mendefine satu-satu ya. Oke, jadi kita akan langsung buat aja di sini namanya user API gitu ya. User API ini khusus buat admin aja. Kalau yang user dia pakainya auth API gitu ya. Terus kita kopas aja dari sini ya, ke sini. Terus kita buat endpoint-nya const user API, create API, nya kita kopas lagi aja.
ya enggak? Kita kopas ke sini, kita ubah jadi user API. Ordernya itu kita ubah jadi user seperti yang ada di Postman user. Nih, users. Sebentar, ini nggak keluar nih. Ya, user tuh. Kita gunakan user. Kredensialnya oke, sekarang kita panggil get user. Kita sorry salah. Sebentar. Endpoints builder mana nih? Atau kita tutup dulu. Nih, endpoint builder ya. Builder endpointnya get users. Get users builder that query-nya terus apa tadi? Get ya. Ini kemudian kita export cons use get users query dari user API ini ya. Terus kita save. Seperti biasa kita import dulu dia ke store. Udah create API, kita di sini aja. Card nggak apa-apa di sini aja ya. User API dot reducer path user API middleware. Terus kita save. Oke, kita udah dapat usernya, kita gunakan di dashboard. Terus kita panggil cons data users ya. Kita ambil use get users query. Terus kita save. Terus kita save dulu, kita cek dulu berjalan dengan baik atau tidak, kita lihat datanya di sini. User API executed query fulfill. Kita lihat di sini user API statusnya harusnya fulfill ya. Nah, fulfill. Kita lihat datanya ada lumayan kok banyak ya. Cuman ada 4 ya. Oke, kita akan gunakan props lagi di data sini users ya, bukan user. Kita masukkan users gini ya. User ya, kita pas saja jadi user. Seperti biasa kita gunakan aja langsung length-nya. User length. Terus kita save. Oke. Ada yang error, kita cek dulu errornya apa di sini. User is not defined. Oh, kurang S user. Oke, kita save. Sip. Terus kita refresh. Oke, berhasil ya. Jadi kita sudah memfetching usernya ada 4, kemudian produknya ada 97, total transaksinya ada 4. Semuanya sudah terekam dengan baik. Sekarang kita mau handle si iconnya. Oke, si iconnya ini kalau kita lihat, ya ini kita tutup aja dulu, kita udah belum butuh lagi. Kita lihat stylesnya, di icon font size-nya 50 px ya. Kita ganti misalkan jadi 150 px. Nggak berubah juga, kemungkinan dia nggak bisa seperti itu. Kita ambil di sini aja, kita X font size-nya, kita ubah dari sini, misalkan 50, kita save. Harusnya dia berubah. Oke, berubah ya. 50. Kalau mau dibesarin juga nggak apa-apa, misalkan 60. Nah, 60, tapi kebesaran. Jadi 50 aja. 50 ya. Nah, ini kita kopas aja semuanya ke bawah.
terus kita save. Kita cek, nah semuanya sudah selesai. Oke, video kali ini cukup dulu sampai sini. Kita sudah memfetching data user, produk, total transaksi, menghitung penjualannya berapa, menghitung profitnya itu berapa. Nanti kalau ada yang nggak suka dengan warnanya atau nggak suka dengan fontnya, silahkan diganti sendiri. Yang penting saya menjelaskannya seperti itu. Oke, nanti kita akan buat gridnya di sini, ya, gridnya 2. Di sini untuk video berikutnya, yang sebelah kanan itu adalah pesanannya, yang sebelah kiri itu adalah grafiknya. Oke, kita akan buat di video berikutnya. Terima kasih.